Stepaner, salam Stepan baru, Stepan maju, Stepaner di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita berjumpa kembali dengan tokoh kita yang satu ini, datang dari gerbang Indonesia Utara, tepatnya di Gorontalo. Beliau Bapak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo. Hari ini kita berdialog mengenai perjalanan hidup seorang tokoh nama Rusli Habibie. Hampir dua periode sebagai gubernur dan sebelumnya jadi bupati. Tentu banyak perjalanan suka dan dukanya. Kita dengarkan kisah suka duka sebagai seorang gubernur ya, yang dulunya adalah pengusaha dan sebentar lagi tentu akan mengakhiri jabatan pada tahun depan. Ya, saya kira gitu. Tentu kita ingin banyak belajar dari apa yang beliau rasakan. Karena orang sih jadi gubernur itu enak. Apakah betul demikian? Silahkan mari kita dengarkan bersama. Jadi saya itu masih kecil, punya cita-cita pingin jadi orang sukses. Tapi lebih sukses, lebih pingin lagi jadi polisi, Pak Bang Sony. Polisi. Saya tahun 82 lulus SMP, SMA, 83, 2 tahun berturut-turut saya masuk Akabri. Tapi belum beruntung nggak lulus. Tahun 84 saya ke Bandung kuliah di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Lulus dapat istri orang Solo, punya orang Jawa, dari bawah ke Gorontalo dan lain-lain. Itu perjalanan hidup saya. Ya, menjadi pejabat itu harus tahan banting. Dikritisi, dihina, dicaci, dimaki. Awal-awal saya emosi dan reaktif. Saya bilang ke saya udah kerja masih listrik mati, saya dimaki-maki. Listrik hidup, diam nggak terima kasih. Ya saya bilang. Jadi saya katakan ke istri saya, Bu, Mas kamu itu di radio gini, di koran kayak gini kamu di gini listrik mati-mati. Bu, mungkin kalau saya yang jadi mereka, saya lebih kasar dari mereka juga. Dan saya ini gubernur. Kalau saya petani, ngapain mereka SMS saya ngata-ngatain saya di koran? Cuma saya karena gubernur, ngeluhnya ke gubernur. Jadi walaupun PLN bukan urusannya gubernur yang dimaki. Tahunya gimana gubernur? Mana janji kampanye katanya? Kalau jadi gubernur, listrik nggak mati-mati. Saya baru 1 tahun. Kebetulan Pak Sony di sana jadi pejabat gubernur, sama-sama kita dapat bantuan PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Yang punya Pak Sony dari kapal di Amurang, punya saya yang di darat yang 100 mega. 120 mega. Pak Sony yang waktu persisnya saya datang di Amurang. Itu suka dukanya, tapi sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak. Karena saya senang puas melihat petani jagung, petani kopra, petani bisa sejahtera, bisa sana. Karena beberapa terobosan saya, itu saya yang menikmati banyak. Karena apa? Karena yang dulunya infrastruktur jalan, nggak ada sampai ke desa, itu saya bangun. Saya kerjasama dengan Bupati Wali Kota. Mana punya provinsi, mana punya kabupaten, ayo kita bangun sama-sama APBD kita. Waktu itu struktur APBD saya Pak Sony, sebelum reformasi, sebelum COVID-19 ini bisa 70-30. 70% untuk rakyat, 30% untuk gaji. Karena kita hemat. Perjalanan dinas saya, semua perjalanan dinas pegawai saya kontrol. Ketat lewat saya. Karena dulu, sebelum saya, undangan itu bertubi-tubi. Ya mohon maaf ya tanda petik ya. Ternyata setelah saya dapat, mereka sudah punya orang-orang di sini untuk bikin undangan datang ke Jakarta. Rekayasa ya, seperti itulah modus. Seperti itu. Yang kedua, dulu ada namanya kendaraan operasional KDO untuk eselon 3. Dapat eselon 3, saya hapus. Kenapa? Karena kerjaan mereka punya mobil sendiri, disimpan di garasi mobil kendaraan ini, dan nggak boleh dipakai orang lain. Itu hampir 150 miliar tiap tahun dianggarkan. Saya hapus.
Kalian punya mobil sendiri kok. Tapi untuk eselon 2 kepala dinasnya di Kusuma saya ganti yang bagus. Yang Fortuner, yang 4x4 karena lokasinya off-road. Sukanya, dukanya, ya itu tadi. Pak Gubernur, dan saya wajibkan dulu Pak Soni sampai sekarang. Semua nomor HP pejabat, dari gubernur, wakil gubernur, sekda, asisten, kepala dinas, itu harus di koran. Dan wajib menjawab apa yang dikatakan. Kalau ada masyarakat laporan ke saya, bahwa dia sudah melapor PAM tidak hidup ke Dinas PU. Dinas PU itu Dinas PU saya panggil. Kalau perlu di April saya umumkan, saya jemur. Saya berdirikan. Ini kepala dinas yang diminta oleh rakyat, dilaporin oleh rakyat, tidak pernah ada aksi, respon. Ini kepala dinasnya. Biar udah tua, lebih tua dari saya. Jadi mohon maaf Bapak, lebih tua dari saya, tapi ini untuk masyarakat. Biar bisa lihat semua. Dan saya sudah videokan kemana-mana. Tapi tidak penjeliman. Tidak menjelimi, hanya memperlihatkan. Inilah contohnya pejabat yang tidak bisa diikuti oleh kalian. Seperti itu. Ya, yang dukanya ini ya hampir sama, 50-50, suka duka. Kalau yang duka khusus yang datang dari pusat ada nggak, Pak? Yang membuat Bapak jengkel sekali karena apalah dari hubungan vertikal maksud saya. Kalau sekarang yang bikin kita ini refocusing, repot dan pusing. Masalah corona, kita berhadap dengan rakyat. Rakyat nantang kita. Aturan dari pusat, dari kementerian lembaga, termasuk dari BNPB itu, hampir tiap hari berubah-ubah. Nah, kita kan di daerah ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini belum kita sosialisasikan, belum dijalankan, sudah turun yang baru lagi. Jadi masyarakat bingung. Tapi saya tetap sebagai bawahan, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya tetap jalankan, tetap komitmen, bersinergi dengan Forkopimda, kabupaten kota, karena saya tidak bisa kerja sendiri. Saya harus libatkan mereka juga. Sebenarnya nggak ada. Cuman kayak presiden, setiap tahun, akhir tahun atau awal Desember, menyerahkan dipak ke kita. Selalu hampir tiap, mulai dari SBY sampai dengan Pak Jokowi, itu mewanti-wanti uangnya segera dibelanjakan. Selalu itu. Saya sampai dengan Desember ini masih meriksa uang 200 sekian triliun di rekening bank daerah seluruh provinsi kabupaten kota. Tetapi semuanya bukan kesalahan kita. Contohnya di Gorontalo. Dari tahun ke tahun, kemarin saya ke KPK. Saya sampaikan Korsubga. Saya undang pimpinan DPRD, beberapa SKPD keuangan. Uang sudah ada. Gorontalo dapat dana DAK sekian. Fisik sekian, pengadaan sekian. Tapi bendahara KPA-nya belum bisa bekerja karena juknisnya belum ada. Juknis dari pusat, Mas. Dari pusat sudah ada. Itu yang menghambat. Yang menghambat dan tiap tahun ganti. Maka uangnya di bank dulu. Uang di bank dulu. Dan bunganya jelas, bunganya kita bisa tampung, bunganya ada rekening penampungan bunga, bisa diperiksa oleh BPK. Artinya auditor. Insinyur kita juga. Jadi kalau dari pusat itu, dan yang saya alami itu selalu menyamaratakan kebijakan dari pusat, disamakan Gorontalo itu dengan Jakarta, disamakan Jakarta itu dengan Papua, disamakan Jawa Tengah itu dengan Makassar. Beda. Itu kan di tataran pelaksanaan yang beda, Pak. Tapi kebijakan umum bisa beda. Contohnya begini, kemarin saya agak emosi sampai saya menyurat ke pusat, ke menteri. Aturan untuk pupuk bersubsidi keluar bulan Desember tahun 2020. Berlaku pada Januari 2021. Harusnya disosialisasi dulu dan yang diberlakukan pada bulan berjalan. Yang namanya pupuk itu dibutuhkan oleh masyarakat, oleh petani ketika dia butuh pupuk. Kalau sudah lewat sudah nggak ada gunanya. Yang kedua impor beras. Saya menolak. Karena kenapa di Gorontalo itu surplus kita. Kalau toh ekspor impor itu antara provinsi. Contohnya Gorontalo surplus di Manado kurang, kirim dong ke Manado. Atau sebaliknya Manado lebih, Gorontalo kurang, kirim ke Gorontalo. Dan itu beberapa komoditas, bukan hanya beras saja. Jadi kita antar pulau aja. Sekarang Pak Presiden bikin tol laut. Itu kapal, itu sangat membantu. Sulawesi itu diputarin di internet, muat kopra, muat cengkeh dari mana, muat macam-macam hasil bumi. Sangat murah. Nah kenapa kita harus impor? Garam aja masih impor.
Mendingan uang impor itu, beras itu, kita bikin diperbaiki irigasi, percetakan sawah baru, bikin bendungan, banyak sungai-sungai, kasih alsintan kepada petani-petani, berikan bibit yang unggul, berikan, itu yang kita harapkan. Berapa triliun itu untungnya kalau kita impor beras. Jadi Republik ini harus kembali ke zaman dulu ya, kuat di swasembadanya. Zaman dulu, ingat ya? Dengan tahun 80-an, kita bisa swasembada beras. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan NKRI harga mati. terima kasih.